Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Udah lama rasanya aku nggak nanya apa kabar teman-teman semua. Semoga kita semua, aku, kamu, keluarga kita, dalam keadaan yang sehat walafiat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala malapetaka dan mara bahaya, dan masih dalam keadaan yang baik-baik aja. Hidup rukunlah sesama manusia, karena bertahan hidup itu membutuhkan banyak energi dan sangat sia-sia kalau energi kita dipakai untuk konflik dengan orang-orang lain. Nah, aku yakin banyak dari teman-teman yang udah lama nih nunggu konten 911 lagi. Yap, konten yang paling banyak difavoritkan oleh teman-teman yang subscribe channel ini. Karena dari rekaman 911, kita bisa belajar banyak hal tentang hidup rukun antar manusia, kayak ngejaga diri kita untuk nggak buat orang lain marah. Pokoknya banyaklah pesan-pesan atau pelajaran yang bisa kita petik dari kasus-kasus yang pernah terjadi sama orang-orang ini. Dan selain kita bisa belajar banyak hal, di sini kita bisa mendengar hal-hal yang sebenarnya serem dan menakutkan, mengganggu juga, tapi entah kenapa banyak dari kita yang suka. Karena ini benar-benar kejadian yang kita bisa ngebayangin kalau misalnya kita ada di posisi orang itu gimana. Seserem itu kondisinya. So, malam ini, tanpa panjang-panjang lagi intronya, kita akan membahas kasus-kasus lainnya dari rekaman telepon 911 terseram yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, berhubung ini part 13, rasanya aku nggak perlu lagi jelaskan tentang apa itu 911, gimana sistem kerja mereka. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya baru masuk ke channel ini, dan ini video pertama yang kalian tonton dan kalian nggak tahu apa itu 911, kalian bisa tonton part 1 atau part 3, karena di sana aku udah jelaskan tentang sistem kerja 911 dan konten 911 ini apa. And now, before video udah selesai, The Mirror mau sepaket. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, aku mau ngasih tahu sedikit informasi untuk teman-teman pecinta hoodie atau jaket. Nah, kemarin aku baru beli hoodie ini di Instagram kerahbaju.id. Nah, mereka ini jual hoodie dan jaket second premium import dari Singapura, Korea, dan China. Tapi meskipun barang-barang second, kualitasnya jangan diremehkan. Karena kalau dipakai pun kelihatan kayak pakai hoodie baru. Kalian bisa lihat ini hoodie-nya bener-bener kayak aku pakai barang baru, padahal ini second. Dan kalau dilihat dari kualitasnya, harga yang mereka kasih itu nggak mahal, guys. Nah, aku beli ini cuma 80.000, padahal kalau aku pribadi beli ini seharga 150.000 itu masih wajar kayaknya, masih nggak mahal lah, lihat dari kualitas dan modelnya. Tapi ini bahkan jauh lebih murah dari ekspektasi aku. Coba deh kalian yang tertarik, scroll dulu Instagram mereka, cek beranda mereka, barang-barang yang mereka jual, linknya aku taruh di description box, tinggal klik aja. Dan kalau misalnya kalian belum tertarik untuk beli, mungkin belum ada yang pas, kalian bisa follow dulu IG-nya, dan nanti mereka bakal ngepost tiap hari story dan feed-nya. Kalian bisa lihat kalau misalnya tertarik, kalian tinggal pesan di DM. Nanti kalau misalnya udah deal dengan harganya, kalian bisa transfer dan bisa diantar langsung ke rumah. Tapi khusus untuk kalian yang ada di daerah Batam. Tapi kalau di luar area Batam, mereka kirim lewat ekspedisi dan ongkiran ditanggung oleh pembeli. Jadi ayo guys, lihat-lihat dulu aja. Siapa tahu ada yang menarik perhatian. Siapa tahu kalian bisa beruntung dapat hoodie keren yang kayak baru. Padahal aku beli yang second dan harganya di bawah 100.000. Rekomen. Sekarang kita lanjut. Oke, kita mulai kasus pertama dengan rekaman telepon yang aku sendiri ketika dengar itu terdiam dan merasakan merinding kalau membayangkan aku ada di posisi si penelpon. So, Christy Seeds menikah dengan seorang pria bernama Jason saat mereka muda dan mereka tinggal di Decatur, Alabama, Amerika Serikat. Dan dari pernikahannya mereka punya 2 anak perempuan, Taylor berusia 22 tahun dan Madison berusia 17 tahun. Anak tertuanya, Taylor, setelah lulus dari Lone Star College, dia memutuskan untuk bekerja menjadi guru di sebuah kid care atau kayak taman penitipan anak-anak gitu, karena dia sangat menyukai anak-anak. Begitu juga dengan Madison, adiknya. Setelah lulus sekolah, dia bekerja sebagai babysitter di taman penitipan anak juga. Nah, Christy ini sejatinya adalah seorang ibu yang sangat-sangat sayang sama anak-anaknya, sangat-sangat baik, perhatian. Tapi seiring berjalannya waktu, rumah tangga Christy dan Jason ini mulai menurun, mulai nggak baik-baik aja. Mereka sering berdebat, mereka sering berantem. Nah, di sisi lain, si Christy ini sangat terpuruk karena kakeknya meninggal di tahun 2012 dan 2 bulan kemudian ibunya juga meninggal dunia. Nah, pada saat itu Christy memasuki zona depresi dan bahkan dia mencoba untuk bunuh diri sebanyak 3 kali. Nah, kondisi kesehatan Christy ini makin memburuk ketika dia tahu anak tertuanya, Taylor, akan menikah dengan pacarnya Yuan. Sementara Christy ini nggak setuju kalau Taylor ini menikah dengan si Yuan itu. Alasannya nggak tahu kenapa. Tapi yang namanya anak muda, apalagi menginjak usia 22 tahun, pasti dia memiliki pikiran sendiri. Dan Yuan pun mengatakan kalau ibu Taylor ini nggak berhak untuk melarang Taylor menikah dengan dia. Karena Taylor ini udah 22 tahun, dia udah dewasa. Nah, karena adanya perlawanan dari Taylor dan ibunya itu, mental Christy pun makin drop. Dia makin terpuruk, dan depresinya makin parah. Sampai membuat Christy ini mulai minum-minum dan mabuk-mabukan tiap harinya. Nah, pada suatu hari,
Christy ini ada pertemuan keluarga dengan keluarga Jason, dan di situ Jason mengatakan kalau dia ingin menceraikan Christy. Di sini kalian bayangkan segimana besar tekanan yang ada di otak Christy, masalah dengan suaminya, anaknya yang ngelawan ketika dia nggak setuju atas pernikahannya, tambah lagi suaminya minta cerai di saat itu. Kebayangkan seberat apa? Sampailah pada 24 Juni 2016, tepat di hari ulang tahun suaminya, Jason, Christy melakukan sesuatu untuk membuat Jason ini merasa bersalah dan menderita, yaitu dengan menembak dua putrinya sendiri, Taylor dan Madison. Pada malam hari itu di rumahnya, Madison tewas karena ditembak oleh ibunya sendiri, sementara Taylor yang udah kena tembakan sambil berlumuran darah dia lari keluar rumah, tapi Christy mengejarnya dan berusaha untuk menembak Taylor lagi sampai tewas. Nah, sekarang kita akan dengarkan rekaman 911 dari seorang pria yang merupakan tetangga depan rumah Christy yang melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri insiden penembakan itu. Kita dengar rekamannya. Yes, we need an ambulance right away. That two people believe they're shot. Okay, stay on the line. Okay, you think they got shot, you say? Yes, yes. Okay. Alright, stay on the line. And there's a lady with a gun. There's a lady with a gun? Where? Yes. It's coming out of the house right now. Two Okay. people shot outside. Okay. People shot outside. Okay, where's the lady with the gun? It's on the street right now. Is she still shooting? No, it's not shooting, but it's the gun in her hand. I ran to the back of my house. Okay, do you know who the lady is? They're my neighbors. Okay. And the people that she shot, do you know them? No, are they ma'am. her? Okay. Abre la puerta. Are you with the patients right now? No, because the lady Okay. with the gun What came is she out. I had to wearing? run. Describe her for me. What is she wearing? Quédate ahí. What is she I'm wearing? sorry. I'm sorry. Okay. I had to run to the back. Okay, I understand. What is she? Can you me describe see. her for me? What is she? White, black, Hispanic, or Asian? She's a Caucasian. Okay. Go back there. Okay. What is she wearing? She's wearing a dress. What color dress? Let me try to pick to the window. Sorry. Okay. Okay. No problem. Don't put yourself in danger though. But do you remember what color her dress was? She's wearing a purple dress. Purple dress. Yes. Okay. She's wearing a purple dress. She's on the. Is it long, short? What is she? Where are the patients? They're in the street. They're in the middle of the street. Okay. I was London. It's two people laying in the street? Two ladies laying in the street. Two females? Okay. Yeah, two females. And there's a guy trying to help them. But the lady is on the top of one of them with a gun on her hand. Okay, but the suspect is on top of one of the females on the street? Yeah, she's on the street, just standing up. She's standing over at one of the patients with the gun? Yes. Okay. And it looks like both of them are alive. Both of the shot person, there's Okay. two ladies, they're both alive, but Okay. she tried to shot again. She's trying to shoot again on the top of her, but apparently she don't have no more. Apparently she don't have any more bullets. Okay, yeah, I do too, sir. Just stay on the line and let me know what you see. But Okay. I don't She's want going inside. She's going inside the house now. Hopefully, it's not getting any more bullets because she looks like she's going to look for more bullets. Okay. All right, stay on the line. And there's I don't know where the guy went, but apparently he's yelling at her, and Okay. they're talking back Who and is forth. describe the guy. The guy is also, they're all Caucasians. Okay. Okay, and so the two females and the male is Caucasian. Yes, all four of them. Okay. And is the She's male coming injured out. also? She's coming back again. She's coming back again with apparently she has bullets now on her. Okay, stay on the line. Oh, she shot her again. She shot her She again. shot her again? Yes, from the back. She was trying to run. She shot the female again that was Yes, they was laying down on the floor. She Okay. shot her from the back.
Okay. Stay on the line. You shouldn't again. They're running down the street. Adrián, ¿dónde estás? No, bájate, Adrián. Porque es más arriba, más fácil que se vaya una bullet. ¿Por qué te fuiste para allá? Vente para Okay. acá. Sir, what do you Yes, see? I'm What sorry. is she doing now? There's a kid and lay down on the floor. Okay, sir. Lay Stay. down on the floor, Adrián. Yeah, make sure your family is secure. Don't let Yes. anyone see you looking out the window. Okay? Can anyone see you? She, At her no, address. that's her address. Okay. I can hear. I don't see them anymore. But Okay. there's bullets. I can hear bullets, and she's laying down on the floor now. The female that was shooting is laying down. Yes. Did she shoot herself? I don't know. I just see her down on the floor now, but I don't know what happened because I had to run to take my Okay. son to safety. Okay. ¿Con qué estás hablando? Bien? Okay. Did she shoot herself? Apparently she did. You think she shot herself? Apparently she shot herself. Yes. Okay. Then is she I don't see. moving? She's moving. Yes. Okay. You know, it doesn't look like she's moving anymore. Okay. Okay, Okay. sir. I'm so sorry you're saying this, Okay. but just stay on the line. I'm sorry. I had to call my son because I he's understand. trying to. And I'm so sorry you had to see that, sir. I'm so sorry you had to see that. Nah, sesampainya polisi di TKP, para polisi memaksa untuk Christy menjatuhkan senjatanya, pistolnya, tapi Christy ini melawan dan berusaha untuk menyerang polisi. Akhirnya polisi menembak Christy di bagian dada sampai membuat dia meninggal dunia. Taylor dan Madison pun juga meninggal dunia, dan rencana Christy ini benar-benar berhasil membuat Jason terpuruk dan menderita. Spesifiknya Jason ini nggak menderita karena istrinya meninggal, tapi menderita karena dua anaknya yang nggak tahu apa-apa, yang nggak bersalah, meninggal. Dan ini merupakan satu insiden yang sangat-sangat emosional karena kalian bayangkan aja segimana besar tekanan di kepala Christy, segimana besarnya beban seorang ibu. Nah, seperti yang sering berulang kali aku sampaikan di video-video aku ke teman-teman yang sekiranya punya beban pikiran, beban masalah di kepala kalian, please jangan pendam sendiri. Silahkan share ke orang-orang yang kalian percaya, entah itu teman kalian, adik kalian, kakak kalian, ibu, ayah. Siapalah orang yang kalian percaya bisa menampung cerita kalian. Dan jangan pernah berpikiran kalau percuma cerita kalau nggak ada solusi. Please, jangan pernah berpikiran kayak gitu. Jadi meskipun masalah kita itu mungkin belum dapat solusi, seenggaknya itu nggak nampung di kepala kita. Dan itu nggak mendorong kita memiliki mental yang terganggu. Karena jangan diremehkan, penyakit mental itu bisa muncul dari hal-hal kecil kayak gitu, guys. Dari hal-hal memendam sebuah masalah. Dan hal ini nggak pernah bosan untuk aku kasih tahu ke kalian, karena menurut aku itu adalah hal yang penting dan harus diingat. Kita lanjut ke kasus kedua. Sore hari pada 2 November 2018, seorang remaja laki-laki 15 tahun bernama Gregory Ramos pulang dari sekolah setelah seharian pergi. Dan di depan rumah dia melihat mobil ibunya hidup, nyala, tapi ibunya nggak ada. Dan pintu mobilnya terbuka dan sedikit rusak. Nah, dia coba panggil-panggil ibunya, nyari ke sisi rumah, halaman belakang, bahkan sampai nanya-nanya ke tetangga di mana ibunya, tapi jawabannya nihil, dia nggak dapat petunjuk sedikit pun tentang di mana ibunya. Nah, Gregory yang malang mencoba menunggu selama 8 menit berharap ibunya kembali, tapi tetap ibunya nggak kembali. Nah, karena panik, karena takut ibunya kenapa-napa, Gregory nelpon 911 untuk minta bantuan polisi. Dan di sini kita dengar dulu rekamannya. Where's your emergency? I just got home, and my house is completely trashed. It looks like someone broke in the side door. Okay. How long have you been gone? I've been gone all school day. I Okay. got home. Are you there by yourself? Yeah. How old are you? I'm How old are you? 15. Okay. I need you to take a deep breath. I'm going to ask you a few questions, okay? Okay. What is your address? 35 Alacante Road, DeBerry, Florida. And my mom's car is here and it's on, and she's not home. And she's supposed to go to work today, and I can't Okay, find her. your She's mom not is... out. Okay. Your mom's car is there. Is there any other way she ever gets to work? Does she ever get a ride from anyone else? No, it's on. The car is on. It's turned The car is on, and you're sure she is not there? I searched the entire place. I've been here for like 8 minutes. I've been looking. Okay. I can't find her. Okay, I want you to stay on the phone with me. We are not going to disconnect until I have an officer that is with you, okay? Okay.
Okay, did you see anyone leave the house? No. Okay. Stay on the phone with me. I'm making a couple of notes. Are you safe where you're at? Yeah, that doesn't sound like there's anyone here. I checked the entire house because I was looking for her, but she's not here. I'm right here with you, okay? What's your name? Alright, my full name is Gregory Logan Ramos. Ramos? Yeah. The door leading out to my side yard, it looks like it's been kicked in. The door frame is like busted, Okay. and it's Okay, deep breath, Gregory. I'm right here with you, okay? You're safe, right? yeah. Okay. Everything is gone. What do you mean everything is gone? Like all of our valuables, like Okay. my computer and the PS4 and my monitor and like my mom's computers and my brother's TVs. Okay. I'm right here with you. Is there anybody that has made any threats to your mom or to you or your brother? No. You didn't touch your mom's car, right? No, I saw it's like on, and I looked inside, and it looks normal. I already have a call up. I'm going to stay right on the phone with you until I have an officer talking to you, okay? Okay. My dad's out of town. He's on a business trip in Seattle, and he'll be back later this afternoon around 6. But right now it's just me. Okay. Do you think she came... What time does she normally get home from work? 6:30-ish. Okay. Did your mom send you any kind of messages or anything that she came home from work early today? I haven't heard from her all day. Okay. Oh my God, there's us everywhere, and Do you see any blood or anything that indicates anything? Let me go look into her room. Yeah, there's no blood or anything, but her bed is all out of whack, and there's shit everywhere, and oh my God. Okay. Okay. So, Gregory, what I want you to do is step outside and don't touch anything, okay? Okay. Do you feel safe to go wait out front? Yeah, I can wait out front. It's fine. Okay. Okay. I want you to go ahead and talk to the officer, okay, Gregory? You're doing great, okay? Just take a deep breath and let him work, okay? Okay. All right. Bye-bye. Bye. Nah, sesampainya polisi di TKP di rumah Gregory, mereka langsung menggeledah seisi rumah mencari petunjuk tentang apa yang terjadi kepada ibu Gregory yang bernama Gail Clevenger. Nah, sembari menggeledah seisi rumah, polisi juga sedikit nanya-nanya ke Gregory tentang kejadian di hari itu. Dan Gregory menjelaskan dengan mukanya sedih atas kehilangan ibunya. Nah, tapi polisi menemukan sesuatu yang aneh di pintu mobil yang rusak dan terbuka, di mana polisi menemukan ada bercak darah yang sangat jelas terlihat. Tapi kenapa Gregory nggak melaporkan itu saat nelpon polisi? Padahal itu jelas banget kelihatan darahnya. Nah, polisi nanya nih, kenapa kamu nggak melaporkan darah ini saat nelpon polisi tadi? Padahal darah ini terlihat sangat jelas. Nah, di sini Gregory mengatakan kalau dia nggak ngelihat darah itu, dan setelah ngelihat darah itu, dia berpikir apakah mungkin ibunya diculik atau dibunuh oleh seseorang. Tapi saat sedang menjelaskan, polisi tertuju pada luka yang ada di wajah Gregory. Jadi semacam luka cakaran yang merah gitu, guys. Nah, di sini Gregory mulai terlihat gugup atas pertanyaan itu. Dan polisi pun pasti berpikiran, ini anak mencurigakan. Gregory beralasan kalau luka itu didapat karena dia baru berantem dengan temannya tadi di sekolah. Tapi di satu waktu, saat Gregory ini menelpon ayahnya, nah, jawaban Gregory yang nggak konsisten ini makin membuat polisi ini curiga sama si Gregory-nya. Polisi berprasangka kalau jangan-jangan hilangnya ibu Gregory ini dialah pelakunya. Akhirnya polisi mencoba menginterogasi Gregory lebih dalam, nanya hal-hal yang detail. Dan kurang dari 1 jam, polisi berhasil membuat Gregory mengaku kalau dialah yang sudah membunuh ibunya sendiri. What? Nah, hasil interogasi dengan Gregory menyatakan kalau Gregory ini adalah anak pramuka dan anggota dari penjelajah polisi kota Oranje.
Aku nggak tahu ini organisasi atau komunitas pemerintah atau swasta. Dan Gregory sejak kecil punya cita-cita menjadi seorang detektif. Tapi dia juga punya masalah di kedisiplinan. Bahkan ibunya, Gail Clevenger tadi, itu sering banget negur Gregory kalau dia bikin masalah di sekolah. Dan Gail ini sering menghukum Gregory dengan menyembunyikan gadget, menyita gadget atau PS-nya, agar dia nggak bisa main game atau main handphone lagi. Nah, pada malam tanggal 1 November 2018, Gail dan Gregory ini ribut, sempat berantem karena nilai raport Gregory. Nilainya itu hampir semuanya rendah dan dia dapat ranking yang paling bawah. Bahkan marahnya Gail ini sampai membuat Gail ini nelpon suaminya, ayah tiri Gregory, yang pada saat itu ada di luar kota karena business trip, perjalanan dinas kerja lah gitu. Dan menurut Gregory, itu adalah hal yang berlebihan. Nah, pada malam yang sama, hanya beberapa jam setelah lewat tengah malam, aku nggak tahu pasti jamnya berapa, entah jam 12, entah jam 1, atau jam 2, yang pasti dini hari, Gregory ini masuk ke kamar ibunya dan mencekik ibunya dengan tangan kosong ketika dia lagi tidur. Gregory diam dengan posisi mencekik ibunya selama lebih kurang 30 menit. Setengah jam dia cuma diam aja sambil mencekik ibunya. Nah, setelah memastikan kalau Gail, ibunya ini udah nggak bernyawa, Gregory langsung memasukkan jasad ibunya ke gerobak dorong dan membawanya masuk ke mobil van keluarga mereka. Setelah itu, Gregory langsung tancap gas, jalan menuju ke Holly Hills, sampai akhirnya dia putar balik dan pergi ke belakang gereja terdekat. Gregory menggali lubang sedalam 2 meter dan dia membakar ibunya di dalam lubang itu dan langsung menguburnya kembali. Setelah menguburkan jasad ibunya, Gregory langsung pulang ke rumah dan nelpon 2 temannya, Dylan Ceglarek yang berusia 19 tahun dan Brian Porras yang berusia 20 tahun untuk datang ke rumahnya dan membantu Gregory untuk membuat rumah itu seakan-akan habis dirampok. Jadi rumah itu diberantakin, kacanya dipecahin, semua benda-benda dirusak, dan barang-barang berharga kayak TV, PS itu diambil oleh teman-temannya dan dibawa pergi. Jadi mereka benar-benar nyeting rumah itu kayak habis dirampok. Padahal teman-temannya yang berdua ini nggak tahu nih, si Gregory ini habis nguburin ibunya. Jahanam kau Ramos! Nah, atas kejahatannya, Gregory dihukum 45 tahun di penjara, sementara 2 temannya dibebaskan karena tidak terlibat di kasus pembunuhan ini. Hanya terlibat di pemalsuan TKP dan membantu menghilangkan jejak kejahatan. Nah, di pengadilan sendiri, Gregory ini meminta untuk membebaskan 2 temannya karena mereka nggak terlibat dengan aksi pembunuhannya. Dan dia hanya ingin bertanggung jawab sendiri dan tidak melibatkan 2 temannya itu. Ini itulah fakta sebenarnya dari insiden meninggalnya Gail Clevenger yang dibunuh oleh anaknya sendiri, Gregory Ramos. Aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus satu ini, komen di bawah. Oke guys, di video ini kita bahas 2 kasus dulu dan kita next ke part kedua. Dan di sana kita punya 3 kasus yang juga serem dan emosional dan rekamannya asli bikin merinding. So, sampai sini dulu, kita lanjut ke part 2 di sebelah. Dia aku nggak tahu uploadnya kapan. Ya, bye. So, malam ini tanpa basi-basi, ayah tirinya Gregory yang pada saat itu lagi ada